Sebuah peristiwa yang menghebohkan warga kota Pagar Alam, Sumatera Selatan terjadi pada 14 Mei 2026. Pasangan suami istri yang selama ini dikenal hidup rukun dan harmonis mendadak terlibat pertengkaran hebat yang dipicu oleh sebuah status WhatsApp. Perselisihan itu berakhir tragis hingga menelan korban jiwa. Lalu, apa sebenarnya isi status tersebut? Dan bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Mari kita bahas di Sisi Hitam. Jauhari bin Herman adalah seorang pria berusia 35 tahun yang telah berumah tangga dengan seorang perempuan bernama Ikke Dewi binti Muhyiddin yang usianya terpaut 5 tahun lebih muda darinya. Jauhari diketahui bekerja sebagai seorang wira swasta, meskipun tidak dijelaskan secara rinci jenis usaha yang dijalaninya. Sementara itu, Ikke Dewi berperan sebagai ibu rumah tangga. Sekitar 3 bulan sebelumnya, pasangan ini menempati sebuah rumah sederhana yang baru selesai dibangun. Rumah tersebut berada di Jalan Air Perikan, Gang Cempaka, RT 20 RW 10, Kelurahan Nendagung, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dari sisi ekonomi, kehidupan mereka tergolong cukup baik. Meskipun rumah yang mereka tempati tidak mewah, terdapat fasilitas garasi yang digunakan untuk menyimpan mobil pribadi mereka. Di lingkungan sekitar, Jauhari dan istrinya dikenal sebagai pasangan yang terlihat harmonis. Keduanya juga dikenal ramah, serta memiliki hubungan baik dengan para tetangga. Jauhari sendiri dikenal sebagai sosok yang religius dan taat beribadah. Ketika waktu salat tiba, ia hampir selalu melaksanakan salat berjamaah di masjid. Namun, di balik kesan harmonis yang terlihat dari luar, ternyata rumah tangga mereka tidak sepenuhnya berjalan mulus. Perselisihan kecil kerap terjadi di antara keduanya, meski tidak pernah dilaporkan sampai mengarah pada KDRT. Dugaan sementara, pertengkaran tersebut lebih dipicu oleh persoalan rumah tangga pada umumnya. Sesuatu yang lazim terjadi dalam kehidupan pasangan suami istri. Meski begitu, tidak banyak orang yang mengetahui konflik-konflik kecil yang terjadi di balik kehidupan keluarga kecil tersebut. Kejengkelan yang selama ini dirasakan Ikke Dewi terhadap suaminya tampaknya terus dipendam tanpa pernah benar-benar tersampaikan. Hingga akhirnya pada malam Kamis 14 Mei 2026 di rumah bercat putih itu, tepat di kamar mereka sendiri, ketegangan yang selama ini tersimpan pecah menjadi pertengkaran besar antara Ikke dan Jauhari. Meski begitu, anehnya tidak ada tetangga sekitar yang mendengar keributan tersebut. Sekitar pukul 8:30 malam, telepon milik ketua RT tiba-tiba berdering. Panggilan itu berasal dari Jauhari, warga yang belum lama tinggal di lingkungan tersebut. Saat sambungan diangkat, terdengar suara Jauhari dari seberang telepon menyampaikan kabar mengejutkan. Ia mengatakan bahwa telah terjadi KDRT di kediamannya. Saat itu situasinya masih belum jelas, belum diketahui siapa korban, siapa pelaku, maupun seberapa parah peristiwa yang terjadi. Ketua RT kemudian segera menuju rumah Jauhari bersama beberapa warga lain yang juga merasa heran dan terkejut karena sebelumnya mereka sama sekali tidak mendengar keributan. Ketika tiba di lokasi, mereka melihat Jauhari berdiri dengan raut wajah tegang dan terlihat panik. Namun hanya diam tanpa melakukan banyak hal. Saat masuk ke dalam kamar, para warga dibuat terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka. Ikke Dewi terlihat terbaring di atas kasur dalam keadaan tidak bergerak dan diduga sudah tidak bernyawa lagi. Yang membuat suasana semakin ganjil, tidak tampak adanya bercak merah di sekitar tubuh korban. Ketua RT segera menghubungi pihak kepolisian setempat sekaligus memastikan Jauhari tetap berada di lokasi. Saat itu Jauhari juga tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melarikan diri. Ia hanya terdiam dan tidak memberikan perlawanan. Tak berselang lama,
Petugas dari Polres Pagar Alam tiba di tempat kejadian. Garis polisi dipasang mengelilingi rumah. Lokasi diperiksa secara menyeluruh. Jenazah Ike dibawa ke rumah sakit untuk proses lebih lanjut. Sementara Jauhari diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Di hadapan penyidik, Jauhari akhirnya memberikan pengakuan. Ia mulai menjelaskan motif serta bagaimana kronologi KDRT yang terjadi hingga berujung pada meninggal sang istri. Jauhari mengaku bahwa kemarahannya mulai memuncak setelah membaca status WhatsApp milik istrinya yang berbunyi, "Lanang lo ini, enjuk racun tulah." Yang berarti, pria bodoh ini kasih racun saja. Merasa tersinggung dengan kalimat tersebut, Jauhari kemudian menanyakan maksud dari unggahan itu. Namun Ike Dewi tidak langsung memberikan penjelasan. Diduga saat itu ia masih menyimpan rasa kesal dan justru menghindari pertanyaan sang suami. Sikap tersebut membuat emosi Jauhari semakin memanas. Keduanya akhirnya terlibat pertengkaran di dalam kamar. Meski suara mereka tidak sampai terdengar oleh warga sekitar. Situasi semakin memuncak ketika Ike Dewi melontarkan kalimat, "Nak, ngak po kaba. Kalau dak senang kisitlah dari rumah ini." Yang berarti, apa maumu? Kalau tidak senang, pergi saja dari rumah ini. Mendengar ucapan itu, Jauhari yang sudah dikuasai emosi spontan mengarahkan tangan kanannya ke leher sang istri dan mencekiknya dengan kuat. Cengkeraman tersebut membuat Ike Dewi tidak lagi mampu bersuara. Tubuhnya perlahan melemah hingga akhirnya napasnya terhenti. Malam Jumat itu menjadi akhir tragis bagi Ike Dewi yang kehilangan nyawanya di tangan suaminya sendiri. Seakan tidak menyangka tindakannya berujung sejauh itu, Jauhari langsung melepaskan cengkeramannya. Setelah kejadian tersebut, ia kemudian menghubungi ketua RT dan mengakui bahwa dirinya telah melakukan tindakan KDRT dengan sikap pasrah. Jauhari mengikuti petugas kepolisian yang datang dan membawanya ke kantor polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, Jauhari dijerat dengan pasal terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara serta denda maksimal 45 juta rupiah. Meski motif yang muncul di permukaan terlihat cukup sederhana, penyidik masih terus mendalami berbagai aspek yang berkaitan dengan kasus tersebut. Masih banyak pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Apa yang sebenarnya membuat sang istri menuliskan status WhatsApp tersebut? Konflik seperti apa yang terjadi di balik kehidupan rumah tangga mereka? Dan adakah persoalan lain yang selama ini tersembunyi? Untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya, tim penyidik juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap ponsel milik Jauhari guna menggali informasi lebih lanjut. Diharapkan seluruh proses penyelidikan ini dapat mengungkap kebenaran secara menyeluruh. Di balik setiap peristiwa, selalu ada sisi yang terlihat dan sisi yang tersembunyi. Kadang sebuah masalah yang tampak kecil ternyata menyimpan luka, emosi, dan konflik yang jauh lebih dalam dari yang dibayangkan. Dan ketika amarah mengambil alih akal sehat, penyesalan seringkali datang saat semuanya sudah terlambat. Semoga kisah kali ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar lebih bijak dalam mengendalikan emosi dan menjaga setiap tindakan yang kita lakukan. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Sampai bertemu kembali di cerita berikutnya, hanya di Sisi Hitam, tempat di mana kisah-kisah yang jarang terlihat mulai terungkap.